Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamlatur Rohmat dari Program Studi PGMI 6B Universitas Islam Malang. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni Statistika Penelitian, yang dimana video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang ukuran pemusatan data. Tonton sampai akhir, like, komen, dan subscribe. Nah, untuk materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pemusatan data. Di sini pemusatan data itu dibagi menjadi 5, yakni yang pertama rata-rata hitung, yang kedua rata-rata ukur, rata-rata harmonik, modus, dan median. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan masuk dengan rata-rata hitung atau biasa kita sebut dengan min. Nah, rata-rata itu merupakan nilai yang mewakili dari kumpulan bilangan suatu bilangan tersebut, atau bisa dikatakan dengan nilai yang lebih dari nilai itu dan nilai itu sendiri. Maksudnya rata-rata itu yaitu jika ada suatu bilangan kita jumlahkan, nah hasilnya itu yang mewakili dari jumlah bilangan tersebut itu adalah disebut dengan rata-rata. Nah, di sini caranya mencari rata-rata itu seperti apa? Apakah ada rumusnya? Tentu ada dong rumusnya. Nah, rumusnya itu jika untuk tunggal, maka rata-rata sama dengan jumlah data, seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Atau bisa kita lihat rumusnya di sini, yakni X strip atas itu lambang dari rata-rata sama dengan jumlah XI. X itu adalah jumlah banyaknya jumlah seluruh data dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Nah, di sini ada contoh. Misalnya saya memiliki sebuah bilangan yakni 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tentukan min dari bilangan tersebut. Nah, kita cari minnya berapa. Min tadi rumusnya apa? Min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, di sini jumlahnya kita jumlahkan semua. 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 8 dibagi 5. Nah, 5-nya itu dari mana sih? Nah, 5 ini jumlah banyaknya data. Nah, di sini banyaknya data atau banyaknya bilangan. Dan di sini yang saya beri contoh tadi itu jumlah bilangannya itu banyaknya bilangan tadi itu ada 5, maka dibagi 5. Nah, misalnya banyaknya bilangan itu ada 6, maka dibagi 6 sesuai dengan banyaknya bilangan. Karena tadi bilangan yang saya contohkan ada 5, maka dibagi 5. Nah, di sini jumlahnya yaitu dari perjumlahan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 itu hasilnya adalah 30. Nah, 30 ini dibagi 5, 30 dibagi 5 adalah 6. Nah, di sini kita ketahui bahwa min dari bilangan 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah 6. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang rata-rata ukur dan rata-rata harmonik. Di sini rata-rata ukur biasanya kita sebut dengan geometri min atau geometri rata-rata. Nah, di sini jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, untuk mencari rata-ratanya kita akan menggunakan rata-rata ukur yang sebagaimana di sini untuk data X1, X2 dan seterusnya. Maka rumusnya yaitu G sama dengan N akar dari X1 D atau X2, X3 dan seterusnya. Nah, keterangan di sini G-nya itu apa sih G-nya? G-nya itu adalah rata-rata ukur.
Nah, untuk N itu adalah banyaknya data seperti tadi. N itu banyaknya data. Nah, yang untuk XI atau X1 itu data ke-1 atau data kedua atau data seterusnya. Nah, untuk bilangan bernilai besar itu sebaiknya kita menggunakan tentang logaritma, yang dimana rumusnya log G sama dengan jumlah log dibagi X1. Nah, di sini G tadi apa? Logaritma rata ukur sama dengan jumlah logaritma dibagi X1 atau X2. XI itu X sama dengan X ke 1 atau kedua dan seterusnya. Sampai sini paham? Dan untuk yang selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang rata harmonik, di mana rata harmonik ini merupakan kebalikan dari rata-rata hitung dengan bilangannya merupakan kebalikan dari kumpulan bilangan tersebut. Jadi rata-rata harmonik ini adalah kebalikan dari rata-rata hitung tadi yang pertama saya jelaskan. Nah, di mana dalam seperangkat data X1, X2, X3 dan seterusnya dirumuskan sebagai H sama dengan N per jumlah dari XI. Nah, kalau tadi kalau rata-rata hitung itu rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah keseluruhan bilangan dibagi banyaknya data. Nah, yang jika rata-rata harmonik itu kebalikannya rumusnya, yaitu H itu adalah rata-rata harmonik, N yang banyaknya data, dan XI itu adalah data ke berapa. Misal yang diketahui data 1 ya data ke-1, itu jumlah data 1 sampai data seterusnya. Nah, itu sampai sini paham? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk dengan materi yaitu modus. Modus itu bukan caper, itu bukan. Nah, yang dimaksud modus di sini yakni modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data, atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, modus merupakan nilai yang frekuensinya terbanyak. Nah, modus di sini dalam materi matematika, modus itu adalah nilai yang sering muncul atau yang paling banyak itu disebut modus. Nah, di sini ada contoh. Misalnya nilai kelas 1 yang mendapat nilai antara 50 sampai 54 itu adalah 2 orang. Nah, yang mendapat nilai 55 sampai 59 itu ada 4 orang. Nah, yang mendapat nilai 60 antara 60 sampai 64 itu ada 6 orang, dan yang mendapat nilai 65 sampai 69 itu ada 18 orang. Nah, yang mendapat nilai 70 sampai 74 itu ada 9 orang. Nah, 75 sampai 76 itu ada 15 orang. Nah, yang terakhir yaitu yang mendapat nilai 80 sampai 84 itu ada 6 orang. Nah, di sini kita bisa langsung mengetahui bahwa modus di sini adalah yang dimana nilai yang sering muncul, atau bisa kalau disajikan dalam sebuah tabel, frekuensi yang terbanyak itu adalah modusnya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa frekuensi yang paling terbanyak yakni terdapat pada nilai yang antara 65 sampai dengan 69. Nah, mungkin sampai sini paham kan modus itu kalau dalam ukuran data, dalam perhitungan materi matematika, yang soal yang paling mudah banget itu mencari modus gitu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni tentang median. Jika ada rata-rata modus, maka juga ada median. Nah, median ini adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan.
berdasarkan bilangan terkecil sampai dengan ke yang terbesar. Jadi harus diurutkan dulu. Jika ada bilangan yang tidak beraturan, maka kita harus mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baru kita tentukan nilai tengahnya berapa. Nah, di sini X1, X2, X3, X4, X5. Maka yang diketahui median di sini adalah X3-nya. Misal kita langsung membahas contohnya aja biar lebih mudah. Di sini saya menyediakan sebuah contoh, yakni jika bilangan ganjil, saya memiliki bilangan ganjil 1, 2, 3, 4, 5, maka modusnya itu berapa sih nilai tengahnya? Karena bilangannya ganjil, maka kita tidak perlu menghitung lagi, tidak perlu bingung-bingung, langsung kita bisa menentukan nilai tengahnya, yakni adalah 3. Nah, bagaimana jika kita menjumpai soal yang bilangannya genap? Nah, kan pasti itu kalau soalnya bilangannya genap, itu pasti medianya itu ada 2 gitu. Kalau bilangan ganjil itu kan bilangan yang tidak berpasangan, itu nilai tengahnya. Nah, kalau bilangan genap kan pasti berpasangan semua, jadi bingung menentukan mana yang nilai tengahnya. Nah, di sini misalnya saya memiliki contoh bilangan genap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini nilai tengahnya yakni adalah 3 dan 4. 2 kan nggak mungkin median ada 2. Maka dengan itu kita akan jumlahkan keduanya ini. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Nah, 7 ini bukan langsung mediannya 7, bukan. Jadi karena nilai tengahnya 2, maka kita bagi 2. 7 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3,5. Untuk yang selanjutnya, jika ada modus dan median dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok. Nah, itu cara menentukannya itu seperti apa? Nah, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita akan membahas tentang modus dulu. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu tentukan kelas modus, yakni kelas yang memiliki frekuensi terbesar dibandingkan kelas-kelas lain. Nah, yang kedua, hitung panjang kelas yang disimbolkan menjadi sebagai P. Nah, yang ketiga yaitu hitung batas bawah kelas yang disimbolkan sebagai B. Nah, yang keempat yakni frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari sebelum titik tengah kelas modus yang disimbolkan sebagai D1. Nah, yang selanjutnya, frekuensi kelas modus yang dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang lebih dari sesudah titik tengah kelas modus yang disimbolkan sebagai D2. Nah, yang terakhir yakni memasukkan nilai yang telah dihitung ke dalam rumus. Nah, rumusnya seperti ini. MO itu adalah modus sama dengan B ditambah P dikali dalam kurung D1 per D1 ditambah D2. Nah, meskipun median pun ada cara langkah-langkahnya juga. Nah, yang pertama yakni temukan letak kelas median dengan cara melihat kelas mana yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Nah, yang kedua, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan sebagai B. Hitung panjang kelas yang disimbolkan sebagai P. Tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang disimbolkan sebagai FK. Perhatikan frekuensi pada kelas median yang sebagai FM. Nah, yang terakhir yakni rumus yang digunakan yakni ME itu adalah median sama dengan B plus P dikali buka kurung 2 N min FK dibagi FM. Nah, sampai sini paham tentang rumusnya.
Itu tadi rumusnya jika disajikan dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, untuk materi yang selanjutnya yakni ukuran letak data. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Nah, fraktil itu apa sih? Fraktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, ukuran letak data ini dibagi menjadi 3, yakni ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang kuartil, di mana kuartil itu merupakan jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya, itu disebut dengan kuartil. Nah, dalam kuartil ini dikenal istilah ada kuartil pertama, kuartil kedua, atau median. Nah, kuartil ketiga. Untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, maka urutkan data terlebih dahulu, kemudian cari letak kuartil dengan rumus. Nah, rumusnya mencari kuartil itu adalah letak kuartil sama dengan dantum ke 1 atau dantum ke, bisa kita lambangkan dantum ke I. N plus 1 dibagi 4. N di sini yakni angka berapa yang ditentukan, itu ditambahkan 1 dibagi 4. Nah, untuk data dalam daftar distribusi kelompok, di sini juga terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama yakni temukan kelas kuartil dalam rumusan letak Q sama dengan I N plus 1 per 4 dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua yakni hitung batas bawah kelas yang disimbolkan sebagai B. Nah, yang ketiga hitung panjang kelas yang disimbolkan sebagai P. Nah, yang selanjutnya tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif, karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang disimbolkan sebagai FK. Nah, yang selanjutnya yakni perhatikan frekuensi pada kelas kuartil yang disimbolkan sebagai FQ. Nah, yang terakhir rumus yang digunakan yakni QI sama dengan B plus P dikali buka kurung 4N min FK per X per Q. I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya yakni desil. Desil merupakan bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil hingga yang terbesar menjadi 10 bagian. Nah, untuk data tunggal, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak desilnya. Rumusnya letak D sama dengan dantum ke I dikali N plus 1 dibagi 10. Nah, untuk mencari data yang daftarnya distribusi frekuensi kelompok, itu kita bisa dapat rumuskan menjadi DI sama dengan B plus P dikali N min FK dibagi P. Nah, I di sini sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai sini apa bisa dimengerti? Sebelum kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, untuk materi yang terakhir yakni adalah persentil.
Persentil itu adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil hingga yang terbesar menjadi 100 bagian. Nah, untuk data tunggal yakni rumusnya letak P sama dengan dantum ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Jika desil tadi dibagi 10 desil, jadi kalau ada kata desil itu pasti 10. Nah, di sini kata kuncinya persentil. Desil sama persentil ini sama rumusnya, hanya saja pembagiannya beda. Nah, kalau desil itu dibagi 10, kalau persentil itu dibagi 100. Nah, persentil persentase. Nah, itu dibagi 100. Nah, di sini misalnya berubah dapat disatukan nilai persentilnya. Contoh, tentukan persentil ke-25 dari data 350,400,450, 550,600,600,700 dan 750. Di sini rumusnya tadi adalah letak P, I. Nah, I-nya ini yang diketahui. Di sini karena yang diminta adalah 25, maka letak P25 sama dengan dantum ke 25 dikali 10. 10-nya ini adalah N-nya plus 1 dibagi 100 sama dengan 3/4. Nah, untuk yang selanjutnya, jika disajikan dalam distribusi frekuensi. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu tentukan kelas persentil dengan rumus letak PI sama dengan I dikali N plus 1 per 100 dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu tadi materi pemaparan materi yang saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di materi pemaparan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Sekian materi dan video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.